Shalom. Sekali lagi shalom. Satu kebahagiaan yang luar biasa ketika saya bisa berkumpul, berjumpa bersama-sama dengan kita semua. Saya bersyukur anak-anak Tuhan di tempat ini semua sangat bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan biarlah ini bukan sekedar rutinitas, tetapi kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini, di masa-masa yang semakin sukar, kita mencari Tuhan. Karena kalau kita mau bersandar pada uang kita, kekuatan, koneksi kita, semua terbatas. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, saya percaya kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan sendiri yang menolong kita semua. Berbahagia ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Petrus Ridho STH. Saya melayani di GBI Nazaret di belakang pasar. Saya juga sedang merintis sebuah persekutuan doa di Hotel Cendana lantai 2 setiap hari Minggu sore jam 5. Namanya PD Kasih Anugerah. Saya berharap perjumpaan kita bukan perjumpaan yang pertama, tetapi kalau teman-teman semua, Bapak Mama Saudara sekalian, lihat saya di jalan, jangan sungkan untuk sapa saya. Karena saya percaya siapapun kita di tempat ini, kita adalah saudara dalam Tuhan. Amin. Mari kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dan fondasi kita dalam menjalani kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Sebentar saya bukakan untuk kita semua. Dua Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Sudah mendapatkan? Boleh perhatikan bersama-sama, saya akan baca bagi kita semua. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berbahagia ialah ia yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di tempat ini yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan bahwa Dia adalah Allah yang Dia tahu bahwa manusia tidak bisa menggapai Allah dengan kesalehan, dengan kebaikan, karena sejarah dunia membuktikan bahwa manusia selalu berusaha mencari yang lain ketimbang mencari Allah. Tetapi dari Eden sampai Golgota, kita melihat manusia berulang-ulang kali mengkhianati Allah. Tetapi Allah dengan kasihnya yang begitu besar, Yohanes 3 ayat 16, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga kalau Bapak mau perhatikan, Filipi 2 ayat 5 sampai 8, Dia adalah Allah, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi Dia mencari yang terhilang. Makanya hari ini kalau kita dikatakan belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berharap hari ini kita membuka diri untuk percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagian pertama. Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkan oleh darah Yesus, Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita. Maka output selanjutnya,
langkah selanjutnya. Kita semua di sini bukan karena kekuatan kita, tapi anugerah Allah yang kita terima melalui iman. Kita adalah ciptaan baru. Oleh sebab itu hari ini saya rindu untuk membagi firman Tuhan tentang ciptaan baru, sehingga kita hidup bukan hanya kelihatan Kristen saja, bukan hanya kelihatan kita ibadah setiap minggu, tetapi memang lewat seluruh kehidupan kita, hati kita, tingkah laku kita, integritas kita, kita menunjukkan bahwa sesungguhnya memang saya umat tebusan yang telah hidup sebagai ciptaan baru. Paulus dalam suratnya menyapa jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang merupakan salah satu jemaat yang kalau bisa dikatakan dekat dengan Paulus. Karena awal-awal pelayanan Paulus, Paulus merintis jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus mendapat tempat yang cukup spesial dalam hati Paulus, karena Paulus berulang-ulang kali tulis surat kepada jemaat di Korintus. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dalam studi saya, Paulus itu menulis 3 surat untuk jemaat di Korintus. Tetapi surat yang kedua hilang, sehingga yang kita dapat dan kita kumpulkan sekarang cuman 1 Korintus dan 2 Korintus. Apa tujuan Paulus untuk menuliskan 2 Korintus kepada jemaat di Korintus? Tuhan telah memanggil jemaat Korintus dari orang-orang yang dulunya adalah penyembah berhala, yang dulunya orang tidak kenal Tuhan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, mereka dipanggil menjadi orang-orang percaya yang diselamatkan lewat penebusan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan waktu, mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Mereka ada dari kalangan pekerja, mereka juga ada dari kalangan pengusaha, tetapi intinya mereka tuh biasa-biasa. Nah, dalam perjalanan waktu, jemaat Korintus semakin berkembang. Mereka menjadi jemaat yang lama-kelamaan secara ekonomi dipulihkan. Lama-kelamaan secara popularitas mereka mulai dikenal. Lama-kelamaan komunitas mereka makin besar dan makin aman. Itu jemaat Korintus. Nah, tahu toh, kalau orang sudah mulai diberkati, mulai dia punya nama, dia sombong keluar sedikit-sedikit. Nah, jemaat Korintus seperti itu. Mereka setelah mereka diberkati secara rohani dan secara jasmani, mereka mulai muncul yang namanya sombong rohani. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, kita akan ketemu jemaat Korintus adalah jemaat yang dipenuhi oleh yang namanya karunia-karunia rohani. Mereka punya karunia untuk bernubuat, mereka punya karunia untuk penglihatan, mereka punya karunia berupa-rupa karunia. Mereka punya. Secara ekonomi mereka mulai diberkati. Jadi secara rohani mereka oke punya, secara jasmani mereka juga oke punya. Bayangkan kalau laki-laki ganteng, lucu, rohani, kemudian oke juga secara rekening, itu pasti spesial. Perempuan juga begitu. Kalau sudah cantik, skincare bagus, rohani lagi, dia anak Tuhan lagi. Kemudian dia juga sudah minta traktir. Pokoknya beta antar ke seluruh kakaknya, tenang saja. Maka itu semua kelihatannya ideal. Betul tidak? Tetapi Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, memberikan kritik rohani kepada mereka. Ketika Tuhan telah memberkati mereka, ketika Tuhan telah menolong mereka, Tuhan telah menyatakan di mana Tuhan hadir di tengah-tengah situ, justru mereka mulai melihat orang-orang dari kacamata dunia. Mereka mau lihat begini, lu siapa nih? Paulus, secara sejarah kemungkinan besar Paulus itu botak. Minta maaf kalau ada yang botak di sini, saya tidak berusaha untuk menyinggung. Paulus itu botak. Selain Paulus botak, Paulus itu pendek. Selain Paulus pendek, kemungkinan besar dalam tulisan-tulisan terakhir Paulus, Paulus itu mengalami yang namanya mata yang semakin hari makin buta, makin buta, makin buta. Nah, muncul pemimpin-pemimpin rohani yang lain, yang lebih ganteng, yang lebih keren, kelihatannya lebih berhikmat. Jadi mereka mulai menilai Paulus dari kacamata manusia. Lu botak, pendek, mata buta, kok lu mau datang togor beta di sini? Mereka mulai bersikap seperti itu. Anak-anak Tuhan di tempat ini, siapapun kita, termaksud saya, ketika kita mulai diberkati oleh Tuhan, ketika kita mulai dapat jabatan tertentu, ketika kita mulai hidup, ekonomi kita diperbaiki,
Satu hal yang Tuhan tegur keras, jangan sombong dan lupa diri. Karena ketika kita sombong dan lupa diri, Alkitab bilang, orang yang menyangka dia teguh berdiri, sebentar lagi dia akan jatuh. Makanya Paulus datang menyapa jemaat Korintus. Kamu telah diberkati, kamu telah diselamatkan, kamu telah diubahkan. Bagaimana mungkin kamu mulai menilai seseorang dari kacamata manusia? Istirahat tahan ya, minum dulu ya. Ada kok pendeta yang begini kok, istirahat tahan minum kok. Oh, sudah ada. Mereka mulai diberkati secara rohani, tapi mereka mulai lupa diri. Nah, saya berharap kita semua di tempat ini tidak mengambil contoh orang Kristen yang seperti ini. Makanya hari ini tema kita adalah hidup sebagai ciptaan yang baru. Apa sih yang terjadi? Apa sih isu yang muncul ketika kita berbicara tentang hidup sebagai ciptaan yang baru? Kristen katanya. Ada salah satu teman saya, dia bilang begini, Bapak mama beta logat-logat sedikit son papa beta baru 1 tahun pindah ke Kupang, beta dari Jakarta. Jadi kalau misalnya beta jelaskan ke adang gangga sonde, Bapak mama bilang begini, sukendut le, botak le, hitam le, mau kayak gangga le, korban TikTok nih, sonde. BMK bilang begini, Kapet, saya nggak menemukan alasan untuk saya ikut Tuhan kok. Saya ikut Tuhan pelayanan karena cuman papa saya gembala aja, papa saya pendeta aja. Kalau saya tidak ikut Tuhan, kalau saya tidak pelayanan, berarti saya bikin malu papa saya. Dan BMK juga ada yang bilang begini, bro saya punya beta ini mau pergi gereja. Tapi beta takut kalau besok pergi gereja, beta cuci pakaian. Beta jemur pakaian depan rumah, jemaat dong main bilang, son gereja. Main begitu saya terus. Apalagi kalau beta sumete malam mau pergi gereja pagi, pemalas. Mau gereja sore, terlanjur. Son ada kawan le. Akhirnya son pergi gereja. Itu karena apa? Kristen katanya. Hanya karena warisan dari orang tua, hanya karena lingkungan, hanya karena takut diomong orang, makanya tidak punya kesadaran untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sikap seperti ini tidak diperkenankan oleh Tuhan dan tidak dapat dikatakan sebagai ciptaan baru. Karena dorongan kita untuk sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan tidak keluar dari kesadaran bahwa saya membutuhkan Tuhan, tetapi keluar dari dorongan orang lain. Kalau ada di sini yang pergi gereja hanya karena mau ada dekan yang satu nona, beta harus pergi gereja. Selama ini besan pindah pergi gereja. Hanya pergi gereja pas Natal, pas perjamuan kudus awal tahun, dan pas ini Paskah saja. Tapi mulai karena lihat ada nona paduan suara, dia tarik suara, dia suara 3 tuh, lompat di suara 7, maka bertobat. Kenapa bertobat? Karena dorongan eksternal seperti itu. Ketika dia bilang begini, Kak maaf son terima kakak karena kak terlalu baik. Nah, akhirnya apa? Son pergi gereja leto. Nah, Kristen warisan tidak dapat dikatakan sebagai ciptaan baru. Karena pada waktu jemaat-jemaat dianiaya pada waktu itu, ketika mereka hanya pindah dari berhala kepada Kristen hanya untuk mengejar mujizat Tuhan, ketika ada dapat penganiayaan, mereka orang-orang pertama yang memaki Tuhan. Karena apa? Motivasi mereka dari awal hanya untuk dapat keuntungan. Saya berdoa dan oleh kasih Kristus di tempat ini, kita semua tidak mempunyai mentalitas seperti itu. Yang berikut adalah Kristen yang terjebak dalam yang namanya hanya aturan agama. Beta datang ibadah di tempat ini hanya karena aturan dari manajemen, beta harus ibadah minggu pagi. Beta ibadah di tempat ini hanya karena aturan dari dalam rumah. Kalau siapa yang son pergi ibadah, maka besok son dapat uang jajan. Terima kasih Kak. Hanya karena aturan. Ada tidak orang-orang yang seperti ini? Ada. Banyak. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Amos, Tuhan membenci semua perayaan-perayaan, semua nyanyian-nyanyian, tetapi itu tidak keluar dari hati yang murni, tetapi masih mempertahankan dosa dan tidak keadilan.
Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka yang hanya berupa seremoni, tetapi itu tidak keluar dari ketaatan hidup dan integritas yang kokoh di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan bukan sekedar apa yang dilihat orang lain tentang kita, tetapi bagaimana dalam ruang-ruang gelap, bagaimana dalam posisi-posisi di mana orang tidak melihat kita, kita tetap mempertahankan integritas, takut akan Tuhan dan kejujuran di hadapan Tuhan. Begitu baru top. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kristen seperti itu tidak pakai. Karena Kristen yang dipakai itu Kristen yang kelihatan di luar cocok dengan dalam. Mungkin di dalam pun lebih dalam lagi. Kristen seperti apa lagi yang ada di tengah-tengah kita semua? Yang penting gereja, yang penting baca Alkitab, yang penting pelayanan, yang penting kor, menyanyi lagu, tetapi masih menyimpan dosa favorit. Biar Tuhan beta belum, kotong manusia belum ada yang sempurna. Kotong semua manusia masih penuh dosa dan kesalahan. Beta bermaksud menyinggung ibu-ibu. Ibu-ibu mulai dengan begini. Weh, lu tahu ku sonde, oh lu mati. Mam tua su mulai transfer data itu. Manusia mam tua su pakai dia punya wifi, dia su download data, kemudian dia mulai dekat-dekat mau transfer data. Lu tahu ku sonde. Kalau lu bilang begini, apa? Oh lu habis. Maka mam tua mulai baca novel sudah. Beta sudah mau curiga orang mah. Dia mulai begitu. Bukan mau omong orang kotong sayang dan dia, makanya mulai ikut Tuhan, melayani, membaca Alkitab, tetapi mulut sone tenang kalau sone omong orang pun nama. Mulut sone tenang. Mama dengan kasih Kristus, juga bapak-bapak sama. Memang tidak mudah karena tipis antara memberikan informasi. Habis dari sini ketika beta memberikan informasi, besok negosip, babe hanya kasih informasi Jangan. Berani tidak omong ini orang punya nama, ada dia di situ. Atau berani tidak apa yang kita omong di belakang sama dengan di depan. Kalau sama tidak apa-apa, omong saja. Karena kita berani. Kalau tidak berani, itu bukan hanya memberikan informasi. Itu informasi, tambah masako, tambah lada bubuk, tambah lada hitam. Jadi deh makanan enak. Kan begitu. Ada Kristen seperti itu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi masih menyimpan dosa favorit. Nona bilang begini, beta mau bertobat mah. Beta mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Beta nyong nih, kalau beta sonde ikut dia mau dia kasih putus beta. Laki-laki bilang begini, in kalisa. Asyik ikut tobat sama-sama cari Tuhan omong kosong. Kristen katanya, tapi masih menyimpan dosa favorit. Itu bukan Kristen, tetapi itu menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Siapa manusia yang tidak berdosa? Semua orang berdosa. Tetapi siapa manusia yang tidak dipanggil kepada anugerah keselamatan? Semua dipanggil. Masakan engkau masih nyaman dan tetap tinggal dalam dosa favorit. Itulah hal-hal yang terjadi di jemaat Korintus. Mereka masih berusaha mencari Tuhan karena ikut Tuhan keren kelihatannya. Mereka masih berusaha mencari Tuhan karena memang itu adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh gereja. Mereka masih ke Tuhan katanya, tetapi kesombongan, tetapi menganggap remeh orang lain dan menyimpan dosa favorit masih mereka lakukan. Doa saya dan kita semua di tempat ini kembali melihat Kristen dari perspektif cara pandang yang betul-betul murni bahwa saya ikut Tuhan bukan sekedar karena aturan, bukan sekedar karena warisan, dan saya ikut Tuhan. Saya pertama-tama harus sungguh-sungguh bertobat. Karena harga keselamatan lewat darah Kristus yang dicurahkan terlalu mahal untuk memanggil saya kembali pulang pada anugerah yang Allah sediakan. Begitu jadi Kristen. Minumlah Jadi apa yang disebut
sebagai ciptaan baru. Apa sih yang disebut sebagai ciptaan baru? Ciptaan baru adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dan perjumpaan itu membuat kita mengalami yang namanya pertobatan dan perubahan radikal. Perjumpaan dengan Kristus yang membuat kita mengalami pertobatan dan perubahan radikal. Saya kasih contoh. Ada salah seorang teman saya tidak sebutkan namanya. Dia itu kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dia gitar aliran, pokoknya dia punya aliran tuh rocker. Karena dia rocker, dia punya rambut tuh panjang sampai lutut. Laki-laki ini, bukan perempuan. Panjang sampai lutut. Kemudian satu hari dia menghabiskan 3 bungkus rokok filter untuk produksi dia lagu. Satu hari itu. Dia tidak punya agama, dia ateis. Dia bilang begini, beta penasaran nih, Tuhan Yesus itu siapa? Akhirnya yang dia lakukan, dia pergi ke dia punya komputer, dia browsing, siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Dia tulis begitu. Setelah dia baca definisinya, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kepercayaan orang Kristen begini-begini, tiba-tiba dia menangis. Menangis. Saat itu, langkah pertama yang dia lakukan adalah dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia gunting dia punya rambut kasih rapi. Dia berhenti langsung dari rokok dan keterikatan yang lain. Dan dia masuk sekolah teologi dan sekolah bersama-sama dengan saya. Akhirnya sampai saat ini melayani Tuhan. Dia hanya melihat dari internet tentang definisi dari Yesus Kristus. Karena memang itu sudah waktunya Tuhan untuk menangkap dia. Seketika orang heran-heran lihat dia. Kok bisa begini? Terus ada yang bilang begini, kok bab tua dari atas belum ketemu beta, cuma jadi beta santai-santai sah. Perjumpaan dengan Tuhan memang ada yang sangat spiritual, sangat fantastis, ada. Seperti Paulus yang dengan amarahnya ingin menganiaya orang Kristen. Dalam perjalanannya ke Damsyik, cahaya besar datang kepada dia, langsung Tuhan bilang, Paulus, mengapa engkau mengenai aku? Seketika Paulus menjadi buta dan kemudian panggilan pelayanan Paulus diteguhkan. Itu pun Paulus masih membutuhkan 14 tahun untuk diakui sebagai rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Lihat, ada proses spiritual yang sangat fantastis di situ, tapi juga ada proses alamiah. Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan bukan perjumpaan pribadi yang fantastis. Tuhan tidak datang, hai Petrus yang ganteng, aku memanggil kamu. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Dengan hal-hal sederhana. Saya kalau tidak pergi ke sekolah minggu, orang tua saya angkat kayu pukul. Kenapa? Karena kan pergumulan antara pergi sekolah minggu atau nonton Power Ranger dan Dragon Ball toh. Pasti kecil semua mengalami begitu. Atau kita beda generasi? Kayaknya tidak, mirip-mirip juga. Pergumulan seperti itu. Mulai ikut proses remaja, ikut ibadah pemuda, dan akhirnya SMA kelas 3. Saya diminta untuk menjadi salah satu ketua dalam organisasi Kristen di SMA. Tapi beta bilang begini, beta belum bisa. Beta masih suka menyontek. Nah, beta bilang begitu. Beta masih suka menyontek. Beta takut orang bilang begini, ketua-ketua Kristen mah suka-suka menyontek. Nah, begitu. Beta memang kelas depan, IPA. Beta menyontek bukan maloi-maloi orang pun begini. Beta menyontek itu tulis-tulis rumus. Karena beta pemalas tulis rumus toh. Jadi kalau ada ini contoh kasus, tinggal beta lihat contekan begini. Malam-malam beta siap ini contekan, beta bilang begini. Weh, beb, anak rajin belajar le. Bang tuh sudah tahu nih. Kalau beta lagi siap contekan nih untuk rumus-rumus fisika, kimia, dan matematika. Singkat cerita, akhirnya beta putuskan sebagai murid Kristus, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, dari hal terkecil pun kita harus jujur. Nah, dari situ beta mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi apa sih perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Perjumpaan pribadi adalah ketika kita bertemu dengan kasih yang begitu besar dan mulia itu, kita tidak tahan sampai kita meninggalkan semua dosa dan keterikatan. Karena kita tahu kasih jauh lebih besar daripada godaan dan jebakan dunia. Maka saya berharap hari ini kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Dimulai dari yang namanya perjumpaan
pribadi dengan Allah. Jangan tanya bagaimana perjumpaan pribadi dengan Allah. Hari ini, kalau Bapak Mama semua ada di tempat ini, diperkenankan Tuhan untuk beribadah dan mendengarkan Injil keselamatan yang saya sampaikan, maka hari ini pun Tuhan dengan kasih dan anugerah serta belas kasihannya memanggil kita untuk kembali menikmati anugerah itu dalam hidup yang bersekutu dengan Allah. Maka hari ini, di tempat ini oleh anugerah Tuhan, kalau boleh, jangan ada yang keraskan hatinya. Tuhan memanggil engkau kembali. Kak, sudah lama beta sonde baca Alkitab lagi. Sudah lama beta sonde berdoa lagi. Beta masih simpan sakit hati dengan bapak mama. Beta masih simpan sakit hati dengan bapak mantan. Hari ini, ketika kita buka diri sungguh-sungguh dengan Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Karena bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya berbicara, tapi saya tahu kalau ada hati yang terbuka di sini, Roh Kudus tidak tahan kuasanya untuk melawat dan memulihkan kita semua. Perjumpaan pribadi dengan Kristus akan merubah kita semua menjadi manusia yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuka hubungan baru antara manusia dengan Tuhan dan juga membuat hubungan yang baru antara manusia dan dosa. Bapak Mama saudara sekalian, yang menghalangi kita dari semua doa-doa kita adalah dosa kita. Tapi oleh karena penebusan Kristus, kita telah diselamatkan dan kita memperoleh hubungan yang baru. Tetapi hubungan baru itu tidak bisa, orang tidak bisa mulai hubungan baru, orang tidak bisa mulai pacaran baru kalau dia itu belum putus dari yang lama. Karena itu arti namanya selingkuh, bukan selingkuh kakak, selingan saja. Isi-isi waktu sibuk, kalau main tua sibuk kerja atau tidak bisa. Itu yang namanya selingkuh. Kenapa? Tuhan tidak mau ada sebuah hubungan yang bercabang. Hubungan Tuhan dengan manusia adalah hubungan yang eksklusif. Karena dia turun ke dunia murni, utuh, hanya untuk menolong dan menebus manusia. Makanya Tuhan tidak mau. Makanya dalam perintah firman Tuhan, tidak boleh ada ilah lain di hadapanku selain penyembahan kepada Yesus Kristus. Satu orang datang. Dia ini anak Tuhan. Satu orang dia belum percaya kepada Tuhan. Dia belum percaya kepada Tuhan. Dia kerja karena dia tadi malam minum mabok, kemudian bangun agak terlambat. Main tua kerja, main tua di rumah toh. Dia bilang begini, "Wih, cepat sudah, siap pakaian sudah habis terlambat nih." Terus dia main tua bilang begini, "Tolong sambil angkat itu sampah di depan doh." Langsung dia bilang begini, "Lu nih perempuan son tadi, untung lu kurang ngajar. Su tahu laki mau bekerja mah hanya buang sampah sah, lu sudah bisa ju." Dia jalan di kantor, sampai di kantor agak terlambat, bos tegur dia. Baru dia bilang di bos, "Tua bangka satu katanya terlambat 5 menit sah, lu ungkit ketom dosa nih sama kayak katanya pencuri uang 5 miliar sah." Seperti itu. 3 bulan kemudian dia berjumpa dengan Kristus. Memang malam sudah tidak mabok-mabok lagi, tetapi kebiasaan bangun terlambat masih ada. Kebiasaan bangun terlambat masih ada. Dia bangun buru-buru, dia bilang, "Cepat sudah, setrika pakaian sudah." Kemudian dia istri sikat pakaian, dia istri bilang begini, "Bapak singgah buang ame do ini sampah nih, supaya ketemu rumah agak bersih soalnya bau." Dia bilang, "Lu nih perempuan begini, beta kerja setengah mati, lu soalnya bantu beta." Dia angkatin sampah dengan mengomel. Sampai ke kantor, juga pun terlambat. Kemudian dia bos bilang, "Kenapa lu nih terlambat?" Di belakang dia bilang, "Dasar tua bangka nih begini." Tetapi tahu apa yang berbeda? Ketika dia duduk dan memulai pekerjaan, Roh Kudus bilang begini, "Subetul ko omong di istri model begitu ko. Subetul ko respon begitu ko. Kau mai tua hanya minta tolong buang sampah saja. Mai tua soalnya suruh cipta candi Borobudur toh." Roh Kudus omong di hati. Kemudian omong lagi, "Subetul ko lu respon pilupung supervisor begitu ko. Kau bab tua karena tegur lu karena terlambat saja. Bukan bab tua suruh lu galing lubang WC toh." Akhirnya apa? Sebelum dia bekerja, karena HP belum kumpul, dia telepon dia istri. Kalau dia istri orang sabu, "Ina, asik. Ini beta minta maaf tadi beta omong kasar di Ina." Atau eno, beta minta maaf beta kasar tadi. Aduh,
beta minta maaf, beta soalnya bermaksud omong begitu. Kemudian dia ketemu dia supervisor, dia bilang, Pak, minta maaf beta usahakan beta son terlambat lagi. Terima kasih selama ini Bapak sudah bimbing beta. Lihat, terkadang ketika menjadi ciptaan baru, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa menjadi orang-orang yang kadang berespon salah. Tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita membuat kita tidak tahan, sehingga pasti langsung ada pertobatan dan pemulihan di situ. Maka saudara-saudara sekalian, Roh Kudus pun terus berbisik dalam hati kita untuk dosa-dosa favorit yang sedang kita simpan. Roh Kudus pun terus berbisik dalam hati kita untuk ketidakdisiplinan yang sering kita lakukan. Roh Kudus pun sering berbisik dalam hati kita untuk berbagai hal yang belum kita lakukan dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang dengan lembut untuk mengatakan, hubunganmu dengan Allah telah dipulihkan, maka putuskan juga hubunganmu dengan dosa. Poin yang paling terakhir untuk mengakhiri perjumpaan kita. Pasti kangen nih, saya mungkin kangen nih. Kalau kita datang dan ketawa-ketawa begini nih. Yang terakhir adalah membangun kebiasaan bergantung dengan Allah. Perintah pertama yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan Yosua adalah kasih orang Israel. Ini perintah firman Tuhan. Ketika mereka masuk, mereka keluar, mereka duduk, mereka berdiri, mereka makan, mereka minum, dan melakukan apapun. Ingat firman Tuhan yang Tuhan katakan. Implikasi sederhana untuk kita orang percaya adalah tidak mungkin seseorang menjadi ciptaan baru dengan karakter, kebiasaan, dan budaya baru kalau tidak ada budaya yang namanya bergantung sepenuhnya kepada Allah lewat HPDT, hubungan pribadi dengan Allah. Lewat apa? Datang pagi-pagi, doa ucap syukur, sapa Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Ambil 1-2 ayat, renungkan sungguh-sungguh, menjadi fondasi dan dasar dalam melangkah ke sehari-hari. Percayalah, kedisiplinan rohani yang kecil seperti itu akan membentuk karakter kita. Ketika kita disodorkan dengan bahan gosip, kita tahu firman Tuhan mengingatkan kita, kuasai lidah. Ketika kita disodorkan dengan hal-hal yang harus mengambil keuntungan berkaitan dengan pencurian, kita tahu firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Dalam persekutuan dengan Tuhan, ada dasar yang kokoh untuk membuat kita tetap kuat, jujur, berintegritas di hadapan Tuhan. Anugerah Allah memanggil kita untuk menjadi ciptaan baru yang sejati. Berhenti dari gaya hidup Kristen yang hanya melihat kelihatan Kristen, warisan dari orang tua, dosa favorit. Mulai buka hati, Tuhan menjumpai kita semua. Mulai lepaskan, tinggalkan dosa karena ada hubungan baru dengan Tuhan. Mulai membangun kebiasaan bergantung kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang terbatas ini memberikan kekuatan kepada kita agar kita kokoh dan kelak kita berjumpa bersama-sama dalam sorga kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan.